Shalom, salam sejahtera, salam kasih Kristus, salam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang bisa sedikit live untuk menyampaikan pesan Bapa yang memang harus saya sampaikan. Haleluya. Izinkan saya untuk menaikkan pujian. Biarlah pujian ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh kuasa-Mu yang menaungiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku menyembah Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh kuasa-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku menyembah, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku menyembah di altar-Mu. Ku menyembah di altar-Mu. Ku menyembah. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. 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 Jadilah kehendak-Mu ya Bapa atas seluruh rancangan-Mu. Jadilah seluruh ketetapan-ketetapan yang telah Engkau tetapkan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang hidupnya sungguh-sungguh kepadamu. Pengurapan-Mu Bapa, pengurapan-Mu kiranya semakin menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anak-Mu, siapapun mereka di sana ya Bapa. Mereka yang mendengarkannya mengalami kebangkitan iman, berbalik dari jalan-jalannya yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Mereka mungkin sudah lalai dalam peringatan-peringatan yang mereka telah terima. Namun biarlah di akhir peringatan ini mereka boleh sungguh-sungguh menghidupi kesempatan akhir ini untuk sungguh-sungguh berbalik hidup di kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, shalom saudara-saudariku yang terkasih. Siapapun engkau yang ada di sana, saat ini saya hanya mau menyampaikan pesan terakhir dari Bapa. Sudah tidak ada waktu lagi untukmu. Kalau engkau mengira masih ada kesempatan yang panjang untuk engkau menikmati hidup di muka bumi ini lagi, engkau salah. Engkau salah. Engkau akan melihat kekejutan-kekejutan yang akan segera terjadi. Bukankah apa yang telah dinyatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyatakan akhir dari segala kesudahan zaman ini sudah dinyatakan? Akan tetapi engkau hai manusia yang masih mencintai dunia ini, yang masih menyukai dan memberikan hidupmu menjadi hamba mamon, menyesallah engkau pada akhirnya, karena semua yang engkau kumpulkan akan habis seketika. Hiduplah sungguh-sungguh. Hiduplah sungguh-sungguh, berbaliklah dari jalan-jalanmu. Pesan Bapa, lihatlah, untuk 6 bulan ke depan, engkau akan melihat kekejutan dari Allah yang Maha Kuasa, yang akan engkau lihat, yang akan segera terjadi di muka bumi ini. Buanglah jauh keinginanmu yang ingin mengumpulkan harta di muka bumi ini, karena engkau akan menyesal. Karena murkanya, cawan murka itu sudah tercurah. Di sini
Saya hanya mau meneguhkan kepada setiap anak-anak Bapa, kepada setiap anak-anak Tuhan, firman-Nya kepadamu. 2 Korintus 4 ayat 19. Sebab itu 2 Korintus 4 ayat 19, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu, pasal 5, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan Ia mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, saudara-saudari yang kekasih, inilah firman yang harus saya sampaikan kepada teman-teman untuk menguatkan dan meneguhkan dimanapun teman-teman, saudara-saudariku yang kekasih berada dan mendengarkan pesan ini. Perhatikanlah cara hidupmu, perhatikan sikap hatimu, kemanakah engkau mengarahkan, mencondongkan hatimu saat ini. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Berjaga-jagalah, baik pagi, siang, petang, maupun malam. Berjaga-jagalah senantiasa di dalam hati, di dalam rohmu. Tetaplah terkoneksi dengan roh yang Bapa sudah berikan kepada kita, agar engkau mendengar suara nafiri itu. Barang siapa yang mendengar suara nafiri itu, dia mendapat bagian
di dalam tubuh kemuliaan. Tetapi siapa yang tidak mendengarkannya, maka dia tidak mendapat bagian di dalam apa yang sudah Bapa tetapkan. Ingatlah dan lihatlah kejutan-kejutan yang akan segera terjadi. Haleluya, haleluya. Selagi masih ada hari ini, janganlah engkau menganggap enteng peringatan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai untuk mengingatkanmu akan hari-hari terakhir ini. Ini tidak main-main. Engkau boleh menertawakan hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran untuk akhir dari segala kesudahannya. Tapi engkau, hai manusia jahat, engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal. Sebab roh Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengahmu. Namun engkau menertawakannya. Karena engkau lebih mencintai, menyukai pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telingamu, yang mengenakkan dagingmu, bukan untuk membongkar kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Siapapun kita akan menghadapi pengadilan tahta Kristus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada satupun di bawah kolong langit, di muka bumi ini yang dapat menyelamatkanmu kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja yang segera akan memerintah di tengah-tengah umat yang Dia kasih. Jangan engkau mengira dengan perbuatan baikmu engkau dapat membeli kasih karunia. Tidak. Kasih karunia itu diberikan secara gratis. Tapi kembali kepadamu. Apakah engkau menyambut kasih karunia itu? Hai manusia-manusia, adakah engkau mendengar panggilanku? Adakah engkau mendengar panggilanku? Panggilan Bapakku. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Setiap hari aku memandang kelakuanmu. Setiap hari aku memandang kelicikan-kelicikanmu. Engkau hanya mau menerima berkatku, tapi menolak ajaranku. Engkau selalu menyakiti hatiku. Aku melihat semua perbuatan-perbuatanmu. Mataku menjelajah ke seluruh muka bumi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanku. Engkau boleh membohongi manusia, tetapi tidak di hadapanku.
Aku panjang sabar. Aku menanti pertobatanmu. Adakah engkau mengingat bagaimana aku telah mengasihimu? Aku telah mati di kayu salib. Bertobatlah, hai umatku. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Bapa. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Bapa. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Bapa. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Demikianlah pesan Bapa yang harus disampaikan kepada siapapun kamu yang mendengarkannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Demikian pesan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapakku di surga menantikanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom Elohim, shalom, damai sejahtera bagimu. Kasih sukacita senantiasa memenuhi hati dan pikiranmu. Teruslah bertekun di dalam hidup yang benar di hadapan Bapa. Kuduskanlah hidupmu untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Karena hanya dengan kekudusan engkau dapat melihatnya. Mata rohanimu akan melihat Bapakku yang di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom Elohim.